Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas hal-hal yang esensi, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk mengenal Allah sebelum kita memulai materi yang amat sangat berat setelah ini. Narasumber kita Bapak Dwi Yuliat Ettedi, atau yang lebih terkenal dengan Ki Jolo Jolo, sebagai narasumber kita yang semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim, kemudian direfleksikan ke Al-Quranul Azim. Kepada beliau waktu kita persilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila tak tulus jiwaku, maka halangilah hasratku untuk pandai dan mengerti kenyataan ini. Namun ya Allah, apabila cukup kau lihat ketulusanku, maka anugerahkan setetes ayatmu agar menjadi perilaku. Terima kasih pemirsa.
apa yang saya jadikan pembukaan ini sesungguhnya merupakan Quran surat yang itu adalah firman dari Allah. Dan tadi yang saya bahasa Indonesiakan adalah sesungguhnya kita sebagai makhluk ciptaannya itu harus selalu ingat bahwa segala apa yang kamu lakukan menjadi sebuah perilaku itu sumbernya sesungguhnya hanya semata-mata karena ayat dari Allah itu sendiri. Mengapa begitu? Karena seperti apapun ternyata kejadianmu adalah merupakan kitab, merupakan surat sekaligus ayat dari Sang Pencipta itu sendiri. Makanya sadar dan tidak sadar, mau ataupun tidak, panjenengan sedaya dipaksa harus menggunakan segala apapun bentuk lakumu adalah sumbernya harus tetap kembali kepada Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa sama-sama menjadi akhir yang husnul khotimah. Itu sesungguhnya. Makanya mengapa Allah itu adalah sumber dari segala sumber, wa awalu wa akhiru wa dhahiru wa batinu. Dan sesungguhnya bagaimana kamu nanti memahami tentang start dan finish dalam kehidupan itu sendiri. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah menuju keberpulangan. Selain itu kamu dilimitasi dengan namanya usia itu. Itulah kamu sesungguhnya di sini dipilih oleh Allah sendiri. Dan di sini kamu diberi tanggung jawab sebagai khalifah fil ardh. Itulah sesungguhnya kejadianmu itu sampai di ayat dan di surat dikunci dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan Allah memanggil seluruh utusannya, seluruh makhluk-makhluk yang lain sebelum kamu dijadikan. Makanya di situ memanggil malaikat, makhluknya Allah sekaligus adalah utusannya. Tapi juga memanggil makhluk Allah yang di situ jin didatangkan untuk mempersaksikan kejadianmu itu sendiri. Sesungguhnya kejadianmu itu adalah disaksikan oleh malaikat, oleh jin, Allah sendiri, dan dirimu sendiri. Ternyata di situ ada dua persaksian, dirimu sendiri dan 4 adalah Allah. Seperti juga panjenengan sedaya memahami tentang 4 sumber mata angin. Itulah kita nanti ngerti apa itu yang di atlas itu ya, 4 mata angin itu Mas. Jadi utara, selatan, barat, timur. Betul. Jadi dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Mengapa atas dan bawah tidak disebutkan? Karena seperti apapun awalnya satu padu, sehingga dengan dipisahkannya itu menuntut konsekuensi logis. Ada makhluk dan sekaligus ada sesuatu yang kaitannya dimensi ruang dan waktu, sehingga ada jarak itu. Sehingga nanti ada barzahun, istilahnya barzah. Makanya di dalam dirimu ada jakun, setiap laki-laki itu sesungguhnya larinya ke sana. Makanya setelah kepalamu yang ke atas itu kelangitanmu, nanti kepalamu ke bawah itu adalah sesungguhnya bumi. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya saat kamu ritus sholat, itu alamnya alam akhirat, dibuktikan nanti ternyata di situ kamu menemui alam mulki. Tapi kalau saat jenengan tidak melakukan ritus, maka tidak akan menemui alam itu. Itu pemirsa, dan sesungguhnya ibadah sholat, ritus sholat, itu sesungguhnya kamu napak tilas kejadianmu itu sendiri, dan napak tilas ketersatuan bersatu padunya langit dan bumi itu sendiri setelah dipisahkan. Maka ada ritual sholatnya itu karena kamu harus napak tilas awalnya disatu padukan, setelah itu dipisahkan. Makanya nanti ada bahasa asroka, tapi juga jangan lupa ada al-ma'arijnya. Makanya ada surat al-Isra, itu perjalanan ke khalifanmu, dan al-ma'arij itu sesungguhnya kamu menapai tobakon antobakin, jalan yang mendaki
atau sesungguhnya dalam kehidupanmu ada jalan, ada perubahan yang sifatnya selalu membuat baik, lebih baik, dan setiap hari harus menuju ke yang lebih baik. Itulah sesungguhnya amalan sholihan. Itu pemirsa, makanya kalau kita tidak memahami kejadian kita sendiri dari awalnya, nanti kita tidak bisa mengakhiri kejadian kita itu dengan sesuatu yang baik. Itulah nanti namanya husnul khotimah. Itu sesungguhnya, makanya kalau bisa dengan berdoa itu selamat awal akhirnya dengan keberkahan dari Allah itu sendiri. Itu pemirsa, makanya untuk saat malam yang berbahagia ini, monggo kita sama-sama mengkaji atau ngaji, ngasah jiwa, ngopeni jiwa, dan mengasah akal pikiran kita, mengasihi jiwa kita, bahwa sesungguhnya itulah nanti yang oleh Allah dimintai pertanggungjawaban dari perjalanan berpulang kita. Karena kita nanti juga akan menemui kewafatan kita, karena diwafatkan oleh Sang Maha. Karena kita awalnya tidak ada, nanti menjadi tidak ada kembali. Itulah pemirsa, mengapa kita di podcast ini selalu mengetengahkan sesuatu yang sifatnya adalah hukum, kepastian dari Allah, itu selalu kita ketengahkan dan kita bahas di podcast ini. Baiklah pemirsa, pada malam hari ini setelah kita membahas tentang kitab kita secara struktur maupun secara jaringan, kemarin juga sudah saya jelaskan, sehingga panjenengan ternyata nanti adalah sebagai radar untuk menerima impuls sinyal-sinyal yang ada di seluruh alam semesta ini. Dalam kemasannya alam semesta, tapi sesungguhnya ada 7 alam yang harus kamu lewati. Itulah makanya setelah kita membahas tentang kitab kita kemarin membahas tentang kejiwaan kita. Setelah itu kita adalah mengenal sesungguhnya Allah itu siapa. Langkah-langkah mengenalnya bagaimana, ini nanti kita bahas di sini, sehingga setelah kita nanti membahas Allah, maka kita akan mengenal sesungguhnya jiwa kita itu korelasinya dengan jin seperti apa, dengan malaikat seperti apa. Jenengan nanti akan semakin lebih mendalami itu semua. Itu pemirsa, makanya ini pada malam hari ini saya mengetengahkan langkah-langkah mengenal Allah. Karena mau tidak mau ini sangat urgensial. Karena kejadianmu tidak serta-merta bim salabim, atau kejadianmu itu sesungguhnya tidak serta-merta jatuh dari langit, muncul dari bumi, dari pangkal pohon, belah dari batu maupun dari gunung, atau dari laut, itu tidak. Tapi bahwa sesungguhnya kamu terlahir dari kororin makin, dan dalam penyempurnaannya ada di dalam rahim ibumu masing-masing. Makanya itulah kita harus mengetengahkan ini dengan fair, dengan objektif, sehingga kita nanti bisa menerima ilmunya Allah yang sesungguhnya adalah cahaya itu sendiri. Itu pemirsa, sehingga nanti kita melangkah dan membahas lebih tajam lagi, lebih mendalam lagi, sehingga nanti kita lebih memahami dan bisa merenungkan, menelusuri diri kita ini dengan akal pikiran yang sehat, sehingga kita bisa menumbuhkan logika dalam diri kita menjadi sebuah kecerdasan yang rasional dengan hukum kausalitas yang ada di alam semesta, atau hukum kaidah-kaidah, norma-norma sunnatullah dari Allah itu sendiri. Itu pemirsa, makanya langkah-langkah mengenal Allah ini ada 4 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah mengenal esensi wujudnya Allah. Dan yang kedua adalah mengenal Allah itu sebagai Roh. Terus mengenal yang ketiga adalah Allah sebagai Laha atau Uluhiyah. Nanti itu sebagai undang-undang. Dan yang keempat adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi ada 4 langkah, seperti kamu menguasai 4 mata angin, juga kamu menguasai pagi, sore, siang, malam. Juga kamu nanti bisa menguasai apa unsur api yang ada di dalam dirimu,
apa unsur tanah yang ada di dalam dirimu, apa unsur udara yang ada di dalam dirimu, dan apa unsur air yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya itu dikunci 4 semua. Makanya jenengan harus tahu dasar itu. Makanya kubus itu 4 modelnya. Tapi kalau kamu melihat sisinya adalah kubus itu bersisi 6. Seperti hukum rukun Islam itu sendiri. Itulah pemirsa, makanya kami selalu mengharapkan berkenan panjenengan dan merespon segala apa yang telah kita ketengahkan ini dengan respon yang sangat positif, sehingga nanti kepositifan itu melahirkan sebuah tindakanmu yang juga akan lahir dari sesuatu yang positif juga. Itu pemirsa, makanya kalau sudah tahu bahwa ternyata mengenal Allah ini ada 4 langkah, dan ini nanti akan saya ketengahkan dasar-dasar dari Quran suratnya itu, karena secara global dan secara terperinci ini nanti ada 2 cara, itu berkaitan dengan perbuatan atau afalnya Allah. Terus nanti yang kedua adalah tanda-tanda kebesarannya Allah itu sendiri. Makanya yang perlu digarisbawahi tadi ada 4 unsur yang harus kami kenal, karena mengenal Allah tidak sesederhana yang kita lihat. Karena nanti Allah itu sesungguhnya zat, tapi sekaligus Allah itu juga bersifat. Makanya ada sifat asma-asmaul husna Allah itu 99. Kalau jenengan nanti tidak tahu dari itu, maka kesulitan mengenal Allah yang sesungguhnya. Itu pemirsa, makanya setelah tadi tahu ada 4 langkah secara esensi, yaitu wujudnya Allah, secara roh, dan secara uluhiyahnya Allah, ini berkaitan dengan lahanya itu, atau nanti berkaitan ilaha, berkaitan dengan undang-undangnya Allah itu sendiri, dan mengenal nama sifatnya Allah secara global dan terperinci. Ini nanti dibagi 2, caranya dengan perbuatan afalnya Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pemirsa, maka kita masuk ke ayat Quran surat Ali Imran 190. Ali Imran itu surat ketiga. Saya bukanya dulu. Surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 190 pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di sini ditegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 190 adalah yang menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya dari sini sesungguhnya penciptaan dirimu, tapi bukan penciptaan
bumi dan langit yang jenengan tempati ini sesungguhnya. Karena saya tadi kan, bumi dan langit itu sesungguhnya tidak bisa mengenal Allah. Karena mengapa? Dia diciptakan tapi tidak dikasih akal. Tapi bumi dan langit itu punya kecerdasan masing-masing. Jangan lupa. Nah, terbukti apa? Terbukti begini, biar jenengan nanti tahu. Alam semesta itu kalau pengen menyeimbangkan dirinya, maka lipatan bumi itu bergerak. Itu buktinya. Alam semesta itu gunung. Apabila kalau memang seharusnya dia itu tidak memuntahkan lahar, maka tidak memuntahkan lahar. Tapi begitu harus dia menyeimbangkan alam yang ada, maka ternyata gunung itu mengeluarkan lahar dan lavanya itu. Karena terbukti bahwa sistem yang ada di lingkungan itu membutuhkan itu gitu. Itulah kecerdasan alam semesta yang oleh Allah ditempel di situ. Kurang apa kalau kamu nanti tidak membahas Quran Ali Imran 190 ini tidak tahu. Karena kekuatan Allah seperti dari air, udara, api, dan tanah ini tidak akan tambah dan tidak akan kurang, Mas. Ini harus kamu ketahui sejak awal. Karena ini dihukum dengan ketetapannya Allah itu sendiri. Tapi nyuwun sewu, debit air itu kalau saatnya memang harus tsunami, tsunami dia. Di pegunungan manapun kalau memang saatnya banjir, dia pengen menyeimbangkan alamnya, maka dia banjir. Sekalipun secara logika DPL di atas 500 atau 750 meter di atas permukaan laut itu tidak akan ada banjir gitu loh. Tapi kenyataannya ternyata di Bogor itu banjir juga. Di mana itu banjir juga. Lah itulah sesungguhnya alam semesta punya kecerdasan masing-masing yang bisa ditunjukkan ke kamu. Itu loh. Ke makhluknya Allah yang namanya linasi itu tadi. Dan terbukti gini, tumbuhan itu kalau ternyata di sini ada gedung, maka dia tumbuh akan mencari matahari, makanya dia akan doyong ke sana. Dia mencari sinar matahari pagi untuk berfotosintesis itu. Itulah sesungguhnya kecerdasan alam semesta. Makanya karena jenengan di hutan, nanti mengetahui barat dan timur itu gampang. Karena saat sore hari, yang bagian sebelah barat itu pasti masih hangat. Itu entah daunnya, entah dahannya, entah batangnya. Inilah kecerdasan alam yang harusnya kamu bisa melihat itu gitu loh. Karena dirimu melebihi itu gitu loh. Makanya saya bisa menerangkan sampai seperti ini karena berdasarkan surat Quran surat ini tadi. Tapi kalau tidak melihat dari sini, maka kita tidak akan bisa membaca tanda-tanda alam itu sendiri. Itulah sesungguhnya orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk membaca tanda-tanda yang ada di alam semesta. Karena alam semesta sendiri ternyata punya kecerdasan yang maha dahsyat, unlimited. Terbukti kadangkala banjir, tapi kadangkala juga kemarau. Harus diingat itu. Itu. Makanya jenengan apa yang saya ketengahkan ini tadi bisa kamu ingkari. Tidak bisa. Itu loh, Mas. Dan ini justru jarang disentuh oleh orang-orang yang menerangkan Al-Quran itu. Lahiran saya di situ. Padahal ini ilmunya Allah, kebesarannya Allah yang harusnya kamu pikirkan secara akal pikirmu yang jernih, yang sehat, sehingga rasionalitasmu selalu muncul. Itulah namanya keilmuan yang ilmiah. Itu nanti namanya logik rasional. Jangan berpikir tentang hal-hal yang irasional. Gemblung kamu nanti jadinya. Karena apa? Membayangkan makan soto tapi tidak pernah makan soto. Kan gitu logikanya. Ya kamu cerita seperti apa sampai mulut ini besarnya domble itu ya tidak bisa sekedar cerita. Enaknya ya soto itu para nono nggawa duit dimakan. Itu maksud saya ke sana arahnya ya. Itu Mas nggak enak, kudu nangis dari bahas Quran itu. Memang itulah jenengan kok ngerasa nih ada desiran-desiran yang betul-betul nggak tahu nikmat betul jenengan nek bahas bener itu wis enak wis itu loh. Karena ada yang ditipu gitu loh. Saya makanya kadang-kala nek dituntut membahas yang gini nih kadang-kala hati itu rasanya cengeng gitu, nggak tahu kenapa kok timbul rasa cengeng itu. Pemirsa channel Nur Tunjuk Kecerdasan,
yang baru bergabung, baru melihat, baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat menikmati sajian channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Itu yang kami butuhkan saat ini. Dan juga khusus yang baru mengikuti 1-2 video, tolong dilihat video-video sebelumnya. Kenapa? Karena kalau pemirsa menemukan channel ini langsung melihat kemudian mengambil sesuatu atau menyimpulkan, saya rasa kurang tepat. Karena sebaiknya buka dulu video sebelumnya, karena sangat rugi kalau tidak meruntut dari awal. Karena kebetulan kita juga baru saja memulai podcast di channel ini, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mengenalkan Al-Quranul Karim, Mushaf Quranul Karim dan Al-Quranul Azim kepada pemirsa sebagai ilmu sumber kehidupan kita yang sangat-sangat up to date. Saya pun sekarang setelah mendapatkan pencerahan dengan mendiving atau menyelami secara lebih detail, ada perbedaan sedikit pemirsa. Misalnya, kalau dulu hati itu tergetar, ya ujuk-ujuk aja, nggak paham, orang-orang dengar orang baca, ujuk-ujuk, tapi sangat kecil kemungkinannya. Belum tentu dalam beberapa kali itu tergetar tuh tidak. Padahal katanya ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka hatimu akan tergetar. Tapi manakala kita sudah mulai memahami arti, makna, kandungan dari ayat-ayat Allah, itu yang seperti disebutkan Ki Jolo-Jolo tadi, hati jadi cengeng. Ya, karena seolah-olah ada yang menyentuh yang esensi yang selama ini, kalau saya terus terang aja, karena tidak tahu, jadi bukan melupakan ya, karena tidak tahu gitu aja. Bukan melupakan, ya pernah membaca tapi ya tidak tahu, kan sama aja juga bohong. Contoh tadi yang disebutkan Ki Jolo-Jolo tentang cerita soto. Kalau di daerah Surabaya ini yang paling terkenal cuma 2 kalau soto itu. Kalau nggak soto daging ya soto ayam atau soto Lamongan biasanya lebih. Nah, kalau soto daging, soto Madura, itu tidak untuk diceritakan. Tapi di mana-mana yang namanya soto daging atau soto ayam otomatis bahannya kan daging atau ayam ya. Tapi ketika kita menikmatinya, memakan soto itu, nah itu baru esensi sotonya dapat, karena ada rasa nikmat tadi. Nah begitu juga Al-Quran. Kalau mau cepat ya dibakar saja tulisannya, abunya dimasukkan ke air tuh diminum, tapi namanya bodoh ya. Nah, jadi kalau Al-Quran ya ayatnya dibaca, maknanya dipahami, bukan suaranya diperindah. Itu boleh, tapi tidak akan mengandung makna apa-apa. Itu yang saya rasakan pemirsa. Kalau pemirsa merasakan lain, ya boleh kok, ini dunia kok bebas-bebas saja. Oke pemirsa, atas arahan dan perintah Ki Jolo-Jolo ini kita bacakan